Assalamualaikum Ananda Soleh dan Soleh Halimah Al-Farabi. Berjumpa lagi ya kita hari ini di pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, hari ini kita bertepatan dengan hari Selasa tanggal 3 Agustus tahun 2020 atau tanggal 14 Zulhijjah tahun 1441 Masehi Hijriah. Tidak terasa ya kita sudah berada di bulan Agustus. Nah, sebelum belajar Bu Tini mengucapkan selamat Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha tahun 1441 Hijriah. Semoga dengan melaksanakan Hari Raya Idul Adha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Adapun pembelajaran kita hari ini adalah tema 1 organ gerak manusia dan hewan, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran ke-6. Pembelajaran kita ini sesuai dengan Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Silakan Anda lihat dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, Ananda mampu menjelaskan manfaat otot dan sendi. Yang kedua, mampu membedakan ciri-ciri otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Terakhir, Ananda bisa membuat karangan berdasarkan ide pokok yang diberikan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang otot. Nah, masih ingat gak ya nak? Otot adalah sebuah jaringan yang ada dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot ini bisa berkontraksi dan bisa berelaksasi. Nah, ada 3 tipe otot dalam tubuh kita. Yang pertama, otot polos. Yang kedua, ada otot jantung. Yang ketiga, ada otot rangka. Otot polos biasanya terdapat dalam sistem pencernaan dan pembuangan di tubuh kita. Sedangkan otot jantung terdapat pada dinding jantung. Dan otot rangka umumnya menempel pada bagian tulang. Ada beberapa fungsi otot kita. Yang pertama yaitu membantu sistem peredaran darah. Yang kedua membantu pernafasan. Yang ketiga membantu proses pencernaan. Yang keempat membantu proses reproduksi. Dan terakhir yaitu otot bisa menjaga keseimbangan. Yang pertama yaitu otot polos. Nah, silakan lihat gambar otot polos yang ada di samping kanan. Nah, kenapa disebut otot polos? Karena tidak memiliki garis-garis melintang atau disebut lurik. Nah, otot polos ini biasanya berada di dinding organ internal manusia, seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, kandung kemih atau rahim. Nah, bagaimana ciri-ciri otot polos itu? Yang pertama, berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing. Kemudian memiliki satu inti sel yang terletak di tengah sel. Otot ini bekerja di luar kesadaran, bekerja dengan lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Terdapat pada dinding alat-alat tubuh bagian dalam seperti paru-paru, pembuluh darah, lambung, usus, dan indung telur. Kedua yaitu otot rangka atau disebut juga dengan otot lurik. Nah, kenapa otot rangka ini disebut juga dengan otot lurik? Karena bentuk otot ini memiliki garis melintang atau lurik. Nah, otot ini biasanya melekat pada kerangka dan membentuk sebagian besar jaringan otot tubuh. Silakan lihat gambarnya di sebelah kanan. Bagaimanakah ciri-ciri otot rangka itu? Yang pertama, sel otot rangka berbentuk silinder yang memiliki bagian gelap dan terang sehingga tampak seperti lurik. Yang kedua, memiliki inti yang banyak. Yang ketiga, otot ini bekerja atas kesadaran perintah otak dan dapat mengalami kelelahan. Terakhir, otot ini melekat pada rangka sehingga disebut dengan otot rangka. Terakhir yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot lurik khusus yang terdiri dari sel-sel memanjang dengan banyak inti yang terletak di pusatnya. Nah, silakan Ananda perhatikan gambar otot jantung yang ada di sebelah kanan. Bagaimana cara kita mengenali ciri-ciri otot jantung? Yang pertama yaitu sel otot jantung berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang. Yang kedua, selnya mempunyai satu atau banyak inti sel yang terletak di tengah serabut. Terakhir, bekerja di luar kesadaran dan tidak diperintah otak, tetapi dipengaruhi oleh persediaan oksigen yang cukup. Nah, sekarang tentu Ananda sudah bisa bukan membedakan antara
otot jantung, otot lurik, dan otot polos. Sebelumnya kita sudah sering belajar tentang ide pokok ya nak. Ide pokok disebut juga dengan gagasan utama atau disebut juga dengan gagasan pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam paragraf. Ketika kita akan membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok, cara-caranya yang harus kita pahami adalah yang pertama kita harus pahami ide pokoknya. Yang kedua, buat kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, tulis kalimat-kalimat tersebut dengan hal-hal yang berkaitan dengan ide pokoknya. Nah, berikut ada contoh ide pokok yaitu bagian-bagian dalam tumbuhan. Nah, ide pokok yang diberikan dalam paragraf ini adalah bagian-bagian dalam tumbuhan. Kemudian ide pokok ini akan dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Silakan anak-anak baca dari ide pokok bagian-bagian tumbuhan yang sudah dikembangkan menjadi paragraf di bawah ini. Nah, selanjutnya silakan dikerjakan latihan subtema 2 PB6 ini di buku latihan tematik ya nak. Selamat bekerja.